Selamat hari Rabu, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah wanita secara online. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap ibu yang akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Serupa dengan Kristus. Kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita membaca satu ayat lagi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ibu-ibu, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tetapi sayang sekali manusia yang diciptakan serupa dengan Allah ini menjadi rusak saat manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah yang maha adil dan yang maha kasih itu tidak berdiam diri. Allah berinisiatif untuk memulihkan gambar manusia yang rusak itu dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di salib, menebus dosa manusia, sehingga gambar diri manusia yang rusak itu boleh kembali dipulihkan. Nah ibu-ibu, kita mau belajar dulu nih, apa arti kata serupa? Serupa itu artinya satu rupa, sama rupanya, seperti. Jadi serupa dengan Kristus artinya sama seperti Kristus, tingkah lakunya sama seperti Kristus, cara berpikirnya sama seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Ini adalah rencana Allah bagi kita. Dan tugas kita adalah menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus, tentunya ada proses yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibu-ibu, saat kita menyerahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Fokus kita bukan diri kita lagi. Kalau dulu sebelum percaya Tuhan mungkin kita menjadi orang yang egois, apa-apa aku. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Yang utama adalah Tuhan, bukan diri kita lagi. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu proses yang pertama. Kita serahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dia yang semakin besar, bukan kita lagi, tetapi Dia yang terutama. Proses yang kedua, mati bagi dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan.
Kita membaca di dalam Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seorang hamba itu dikuasai. Ketika kita masih menjadi hamba dosa, artinya kita dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika kita menjadi hamba Tuhan, artinya kita dikuasai oleh Tuhan. Ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Ibu-ibu, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita. Dia menebus kita bukan dengan darah domba, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan itu sudah cukup untuk membebaskan kita dari semua belenggu dosa. Jangan lagi hidup di bawah bayang-bayang dosa. Jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Jangan izinkan iblis menuduh kita dengan perasaan bersalah atas dosa kita di masa lampau. Mungkin kalau dulu kita pernah berbuat dosa, tapi kita sudah bertobat, kita sudah minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa itu lagi. Percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Juga seperti yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa sekali. Tapi ingat ibu-ibu, jangan juga mencoba bermain-main dengan dosa. Jangan berpikir gak apa-apa berbuat dosa lagi. Toh kalau aku minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Tuhan pasti mengampuni. Ibu-ibu, kita tidak tahu sampai kapan anugerah pengampunan itu masih tersedia bagi kita. Karena setiap kita itu sebenarnya dekat dengan kematian. Jangan sampai saat kita sedang berbuat dosa, Tuhan panggil pulang kita. Sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat. Nah, proses yang ketiga, hidup dalam kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lompat ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, saat kita percaya Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ibu-ibu, jadi kalau kita bisa percaya Tuhan itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membuat kita berkata Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu benar-benar penuh. Sehingga hidup kita itu secara total dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus.
Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan untuk kita melakukan semua kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mungkin ibu-ibu merasa, aku gak bisa Bu Anita, aku lemah, aku sering jatuh dalam dosa. Ingat, di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Bagian kita adalah mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, hari ini saya mengajak semua wanita Deborah untuk memiliki hati yang rindu, untuk selalu bertumbuh dan berproses menuju keserupaan dengan Kristus. Mungkin saat ini kita sedang diproses. Kalau kita sedang diproses oleh Tuhan, jangan lari dari proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Taat ketika Tuhan sedang membentuk dan memproses kita. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah setiap hari kita sudah semakin serupa dengan Kristus? Apakah kita sudah menjadi seperti sebuah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang, dan setiap orang yang membacanya boleh melihat ada Yesus di dalam hidup kita? Atau justru kita menjadi orang yang menghalangi untuk orang lain datang kepada Tuhan karena sikap kita yang buruk, bahkan mungkin sikap kita yang lebih buruk daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Mari kita cek diri kita masing-masing. Satu hal, Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengannya. Tanggapi dan responi keinginan hati Tuhan supaya rencana Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Semakin hari kita semakin disempurnakan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita akan akhiri renungan kita pada hari ini, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang memampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk semakin hari kami dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami boleh menjadi seperti kitab yang terbuka, dan setiap orang yang melihat kami boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melewati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan doa kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.